Labuan Bajo merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di ujung barat Pulau Flores. Begitu menginjakan kaki di Labuan Bajo, maka pemandangan pertama yang akan ditemui adalah pelabuhan yang dipenuhi banyak kapal-kapal berukuran besar, sedang hingga sampan-sampan nelayan tradisional yang berukuran kecil dengan latar belakang pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya, terbentang sejauh mata memandang. Tempo dulu, kota itu kecil mungil dan terkenal sebagai wilayah pemasok ikan kering untuk wilayah pegunungan Manggarai, termasuk kota Ruteng yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Manggarai dan sangat jauh dari garis pantai. Komoditas dari daerah itu termasuk ikan cara dan ikan pompong yang berukuran sebesar daun nyiru. Sekitar 30-an tahun yang lalu, untuk mencapai kota itu dengan rute darat dari kota Ruteng hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki dengan waktu tempuh 3 hari 4 malam bahkan sampai 1 minggu. Rute pendek adalah Ruteng, Pacar, Terang, Wangkung Boleng, Labuan Bajo dengan waktu tempuh 3 malam 4 hari. Sedangkan jika melewati rute panjang yaitu Ruteng, Lembor, Kempo, Labuan Bajo bisa memakan waktu 1 minggu. Tantangan menuju kota itu tidak kalah serunya. Ada jurang terjal, hutan belantara dan sungai lebar dengan arus yang sangat deras. Satu-satunya modal transportasi ke kota itu dari Ruteng hanyalah dengan modal transportasi laut melalui Pelabuhan Reo dan memakai jasa perahu nelayan ukuran kecil. Berlayar menuju Labuan Bajo via Reo ditempuh dengan menyisir pantai utara dan sangat sulit jika musim angin barat tiba antara Oktober sampai Februari. Kala itu, peredaran uang sangat kurang. Perdagangan barang dan jasa hanyalah dengan cara barter. Beras, ubi, pisang, jagung, ataupun hasil bumi lainnya dari daerah pegunungan ditukar dengan ikan yang dihasilkan para nelayan Bajo dan dari pulau-pulau kecil sekitarnya yang berpenghuni seperti Pulau Mesa, Papagarang, Komodo, Rinca, Seraya Besar, dan Seraya Kecil. Mereka yang melakukan perjalanan sulit menuju Labuan Bajo kala itu dikenal dengan perjalanan wisata orang. Maksudnya, perjalanan sejauh itu ditempuh hanya untuk mengunjungi sanak keluarga yang berada di Labuan Bajo, entah bekerja sebagai pegawai pemerintah atau hubungan perkawinan. Seiring perjalanan waktu, kota kecil yang dulu hanya dihuni oleh nelayan suku Bajo sekarang tampil semarak di semua sudutnya. Kota ini menawarkan hamparan pulau-pulau kecil yang menghadap ke kota pelabuhan ini. Dan memang benar apa yang disampaikan dalam lirik lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nenek moyang kita termasuk suku Bajo adalah pelaut ulung. Melansir dari antara seorang pria tua yang tinggal di sini bernama Lebu Maga, bercerita tentang awal mula keberadaan Labuan Bajo. Dia menuturkan, di Pulau Bajo ini terdapat makam asli orang Bajo. Lebu Maga lanjutkan ceritanya. Jauh sebelum Indonesia berdiri, para orang-orang Bajo asal Goa Makassar pergi merantau dan mengarungi perairan Flores. Tak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk menetap di Pulau Bajo dan tinggal turun-temurun di sana. Mereka menikah dengan warga lokal Flores seperti orang Sape dan suku-suku lain yang datang ke pulau ini, tumbuh dan berkembang hingga hidup membaur dan besar seperti sekarang. Nama Labuan Bajo pun tak bisa dilepaskan dari sejarah kedatangan orang Bajo ke Labuan Bajo. Para leluhur dan tetua Bajo yang hidup lama di sana itu dihormati atas jasa-jasanya menemukan pulau ini. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada suku Bajo yang sudah menetap lama di pulau ini, nama Labuan Bajo yang berarti tempat berlabuh suku Bajo disematkan pada kota kecil di ujung Flores ini. Kini suku-suku asli Bajo masih bisa ditemukan di sini. Biasanya warga setempat memanggil mereka dengan sebutan Lolo yang berarti orang Bajo. Suku Bajo yang sekarang pun tak jauh berbeda dengan suku Bajo zaman dahulu. Mereka masih melaut dan mencari ikan, hanya saja peralatan yang digunakan sudah mulai dipengaruhi modernitas zaman.